CP. Aku cinta bumi. Halo sahabat penjelajah, selamat datang di jantung hutan tropis. Coba kita pertajam lagi penglihatan kita. Dengarkan suara gemerisik daun di ketinggian 30 meter itu. Sekarang lihat ke atas pohon. Ada raksasa berbulu jingga yang sangat pintar. Ia sedang mengintip kita. Inilah orang utan, sang raja hutan dari Indonesia. Tahukah teman-teman, nama orang utan bukan sekedar nama keren. Kata ini berasal dari bahasa Melayu dan Indonesia kuno. Orang berarti manusia dan utan atau hutan berarti hutan. Jadi secara harfiah mereka adalah manusia hutan. Nenek moyang kita yang memberi nama ini karena para nenek moyang kita melihat betapa miripnya perilaku kera besar ini dengan manusia. Secara ilmiah, orang hutan termasuk dalam genus Pongo. Di dunia ini hanya ada 3 jenis spesies orang utan yang semuanya hanya bisa ditemukan di Indonesia. Pertama, orang utan Kalimantan atau Pomo pygmaeus. Biasanya memiliki rambut yang lebih gelap dan wajah yang lebih besar. Yang kedua, orang utan Sumatera atau Pongo abeli. Memiliki rambut yang lebih panjang dan berwarna jingga terang. Yang ketiga, orang utan Tapanuli atau Pongo tapanuliensis. Spesiesnya baru ditemukan pada tahun 2017 di ekosistem Batang Toru, Sumatera Utara. Mereka adalah spesies kera besar paling langka di dunia. Sekarang kita lihat adaptasi fisik yang luar biasa. Coba lihat teman-teman, lengannya panjang sekali kan? Lengan ini jauh lebih panjang dari kakinya. Mengapa demikian? Karena mereka adalah mamalia arboreal terbesar di bumi. Artinya, mereka adalah hewan terbesar yang hampir menghabiskan seluruh hidupnya di atas pohon. Rentang lengan orang utan jantan panjangnya bisa mencapai 2 meter atau lebih. Ini bahkan lebih lebar dari tinggi badan mereka sendiri. Bayangkan jika kita memiliki lengan yang bisa menyentuh lantai meskipun kita sedang berdiri dengan tegak. Lengan kuat ini berfungsi layaknya kait mekanis. Tangan dan kaki mereka memiliki jempol yang berhadapan yang membuat mereka memiliki 4 tangan untuk menggenggam dahan dengan sangat kuat. Pernahkah teman-teman melihat orang utan jantan dewasa memiliki bantalan lebar di pipinya? Itu disebut flanges. Bantalan ini tidak hanya untuk penampilan loh. Flanges berfungsi memantulkan suara yang disebut long call atau seruan panjang mereka agar terdengar hingga jarak
kurang lebih 1 kilometer di dalam hutan yang lebat. Suara ini memberitahu jantan lain untuk menjauh dan memberitahu betina di mana mereka berada. Sekarang kita lihat orang utan sebagai arsitek langit. Seni membuat sarang orang utan. Kalau sapi tidur di kandang, kucing seringnya tidur di sofa. Tapi orang utan membuat tempat tidur sendiri setiap hari. Mereka memetik daun dan dahan untuk membuat kasur yang empuk di atas pohon. Hebat ya, arsitek hutan kita. Para peneliti menemukan bahwa orang utan itu tidak asal tumpuk dahan. Mereka memiliki pengetahuan teknik bangunan yang sangat rumit. Sebagai struktur dasar, mereka memilih dahan yang kuat untuk pondasi sarangnya. Mereka juga memperhatikan kenyamanan dengan menambahkan ranting-ranting yang kecil dan berdaun yang lebat sebagai kasur, supaya tempatnya menjadi empuk. Mereka juga memperhatikan bantal dan selimut. Terkadang, orang utan akan menambahkan lapisan daun yang lebih lembut di atasnya sebagai bantal atau bahkan menarik dahan lebar di atas tubuh mereka sebagai selimut jika malam terasa dingin atau hujan. Hebatnya lagi, orang utan biasanya membuat sarang baru setiap hari. Dalam setahun, seekor orang utan bisa membangun lebih dari 300 sarang. Ini sangat membantu ekosistem karena dahan yang mereka patahkan membuka celah cahaya matahari untuk mencapai lantai hutan, sehingga membantu bibit pohon kecil untuk tumbuh. Masya Allah. Sekarang kita akan melihat pola makan dan orang utan sebagai petani hutan. Seperti yang kita ketahui, orang utan itu sangat suka buah-buahan. Tapi mereka bukan sekedar pemakan. Mereka adalah petani. Sekitar 60% hingga 90% makanan orang utan adalah buah-buahan. Mereka sangat menyukai durian. Meskipun berduri tajam, mereka tahu cara membukanya. Orang utan juga menyukai rambutan, mangga hutan, dan buah ara atau fikus. Namun, buah saat ini sangat sulit dicari. Mereka sangat adaptif. Ketika tidak menemukan buah-buahan, mereka akan makan kulit kayu, bunga, madu, dan sesekali serangga kecil seperti rayap. Mengapa mereka disebut petani hutan? Karena orang utan berpindah tempat dengan jarak yang jauh. Mereka menyebarkan biji-bijian melalui kotoran mereka. Tanpa orang utan, banyak pohon buah di hutan Indonesia tidak akan bisa menyebar dan tumbuh di tempat baru. Jika orang utan hilang, hutan pun perlahan akan kehilangan keberagamannya. Jadi sedih ya teman-teman. Sekarang kita lihat orang utan dari kecerdasan dan penggunaan alat. Orang utan sangat pintar. Kadang mereka memakai daun sebagai payung saat hujan
atau memakai ranting sebagai alat bantu makan. Jenius sekali orang utan ini. Di alam liar, orang utan telah diobservasi menggunakan alat dengan cara yang menakjubkan. Orang utan menggunakan sarung tangan daun. Saat ingin memetik buah yang berduri atau gatal, mereka akan membungkus tangan mereka dengan daun yang lebar. Mereka juga punya spons air. Saat memeras serangga dalam lumut atau daun untuk menyerap air dari lubang pohon, mereka menggenggam lumut dengan memeras airnya ke dalam mulut mereka sebagai cara minum yang higienis. Wah, pintar sekali orang utan. Dan orang utan menggunakan ranting tipis untuk memancing rayap atau semut dari lubang kayu sebagai alat pancing. Dan yang keempat, orang utan mempunyai komunikasi budaya. Di beberapa wilayah, orang utan menggunakan daun yang ditiup untuk menghasilkan suara hisquik yang lebih nyaring guna menakuti predator. Hal ini adalah bentuk budaya yang diajarkan dari generasi ke generasi. Sama seperti manusia yang kadang membuat alat peluit dari dedaunan atau ranting pohon. Pintar sekali ya teman-teman orang utan ini. Sekarang kita akan melihat ikatan ibu dan anak yang tak tergantikan. Bayi orang utan akan tinggal bersama ibunya sampai umur 7 atau 8 tahun. Dalam waktu yang lama itu, ibu orang utan akan mengajari cara mencari makan dan bertahan hidup. Sayang sekali ya sama ibunya. Tahukah teman-teman bahwa orang utan juga memiliki masa ketergantungan paling lama dibandingkan hampir semua mamalia lain selain manusia. Seekor ibu orang hutan hanya akan melahirkan satu anak setiap 7 hingga 9 tahun sekali. Inilah alasan mengapa populasi mereka sangat lambat untuk pulih jika terjadi penurunan jumlah. Selama 8 tahun pertama, sang anak tidak pernah lepas dari gendongan atau pengawasan ibunya. Sang ibu harus mengajarkan kurikulum sekolah hutan yang sangat padat. Mengenali lebih dari 200 jenis tanaman yang bisa dimakan. Cara menghindari predator seperti macan dahan atau ular piton. Serta mengajarkan navigasi hutan agar anak dan keturunannya tidak tersesat di tajuk pohon yang luas. Wah, sangat indah dan sangat menyayangi keluarganya. Sekarang, ancaman dan konservasi mengancam orang utan. Teman-teman, saat ini orang utan butuh bantuan kita agar hutan dan rumah mereka tidak hilang. Dengan menjaga pohon, artinya kita menjaga keluarga orang utan tetap bahagia. Tapi realita yang dihadapi saat ini ketika spesies orang hutan berstatus kritis. Critical endangered. Critically endangered. Ancaman utamanya adalah kehilangan habitat akibat pembukaan lahan, kebakaran hutan, dan perburuan ilegal. Hutan hujan Indonesia adalah paru-paru dunia dan orang utan adalah jantungnya. Apa yang bisa kita lakukan?
Mari kita kurangi penggunaan produk yang merusak hutan. Dukung kampanye pelestarian hutan lindung dan sebarkan edukasi seperti yang kita lakukan sekarang. Semakin banyak orang yang tahu betapa hebatnya orang hutan, semakin besar peluang mereka untuk selamat. Wah, tidak terasa ya, kita sudah belajar banyak tentang saudara jauh kita hari ini. Orang hutan mengajarkan kita tentang kecerdasan, kesabaran, dan betapa pentingnya menjaga keseimbangan alam. Sebelum kita berpisah, mari kita uji lagi ingatan kita. Apa arti nama orang hutan? Betul sekali, artinya adalah orang hutan. Berapa lama bayi orang hutan tinggal bersama ibunya? Tepat sekali, sekitar 7 sampai 8 tahun. Wah, teman-teman benar-benar penjelajah yang hebat. Terima kasih sudah menonton dan ikut peduli pada kelestarian hutan kita. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya untuk menjelajah keajaiban alam lainnya. Jaga terus bumi kita. Terima kasih sudah menyaksikan Dudo Kids. Aku Cinta Bumi. Dadah.